PP wilayah mungkin atau siapapun yang hadir pada kesempatan ini, dan juga semoga benar-benar bisa bermanfaat agenda ini. Jujur, saya dapat kontakan dari panitia, dari Mbak Nisa ya, Ketua Departemen PSDM-nya kalau nggak salah, 3 harian yang lalu saya bilang kalau 2 hari terakhir ini saya ada kesibukan pindah rumah, jadi saya nggak bisa menyiapkan materi tertentu. Saya akan bicara langsung tanpa PPT ini. Semoga bisa saya tanya sebenarnya kemarin ada opsi yang lain nggak? Kenapa harus kita gitu? Padahal nggak mesti saya atau siapapun yang lebih bisa menjelaskan tentang materi manajemen organisasi ya, kalau yang disampaikan oleh teman-teman panitia. Karena sebenarnya kalau saya lihat posternya juga Mbak Hilda ya, yang seharusnya bertugas untuk menyampaikan materi ini, dan saya rasa itu jauh lebih bagus, jauh lebih komprehensif mungkin nanti materinya. Cuma katanya Mbak Hilda toh membersamai teman-teman semuanya, terutama yang offline, jadi akan banyak sekali yang disampaikan juga dalam rangkaian 2-3 hari SPM ini, dan tentu itu akan lebih praktikal ya yang dijelaskan. Saya meskipun materinya nanti manajemen organisasi, tapi saya nggak akan masuk ke praktikal sekali, karena mungkin itu lebih ke Mbak Hilda mungkin akan sampaikan di sela-sela materi yang 3 harian ini bahkan. Dan karena pada dasarnya manajemen ya, tata kelola atau kepemimpinan bahkan itu tentang seni ya, itu tentang rasa itu. Satu dan orang yang lain bisa memiliki rasa yang berbeda, seni yang berbeda, gaya yang berbeda dalam memimpin, tapi tentu tetap ada value-value tertentu, nilai-nilai tertentu yang universal yang sama-sama kita perlu ketahui, sehingga dari situ kita bisa menyusun rangkaian kegiatan keorganisasian kita, PPI Turki, PPI wilayah, atau apapun dengan sebaik mungkin. Tapi pertama-tama saya pribadi merasakan iri sekali ya, barangkali yang luar biasa. Tahun ini sebagaimana tahun-tahun biasanya, kepengurusan PPI Turki dan PPI wilayah meskipun representasinya saja ada pertemuan gitu di awal kepengurusan, berbeda dengan tahun kemarin yang sama sekali tidak bisa gitu. Jadi ini sebuah kemewahan ya yang perlu disyukuri sebesar-besarnya dan perlu dimanfaatkan, dijadikan bekal selama paling tidak setahunan ke depan menjalankan organisasinya masing-masing. Gitu. Meskipun organisasinya masing-masing ini sebenarnya harusnya dipahami secara senafas ya, maksudnya punya ranah pekerjaan yang masing-masing, tapi pada dasarnya berada dalam satu payung yang sama yang harus saling bangun antara satu dengan yang lain. Gitu untuk mengawali. Jadi sekali lagi manajemen ini ada banyak ya konsepnya. Tadi sudah dijelaskan, kalau tidak salah saya lihat Mas Khairul Anam menjelaskan tentang student good governance gitu. Kemudian Mas Hilmi juga menyampaikan tentang aktivisme dan sebagainya. Jadi saya lebih ke manajemen organisasi yang sebenarnya kalau kita bicara tentang manajemen organisasi ada banyak aspek dan lapisannya ya. Karena ini kan organisasinya organisasi orang gitu. Dan orang itu macam-macam ya latar belakangnya. Maka paling tidak saya bagi organisasi itu minimal manajemen jadi 4 lah minimal. Ada manajemen SDM-nya, manajemen orang-orangnya yang berbeda-beda. Ada manajemen programnya, penyelenggaraan agenda berkegiatan. Ada manajemen perasaan ya. Karena kita sambil menjalankan sekian banyak hal nanti, meskipun kita dituntut profesional, ada sekian banyak aspek yang terganggu dalam proses pekerjaan kita, yang justru levelnya itu di level personal. Gitu.
Nah, itu manajemen perasaannya penting. Dan yang terakhir mungkin manajemen waktu, 4 itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita ngobrol dulu seputar konsep dasar ya tentang manajemen. Ya, manajemen ini ada banyak ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada manajemen, ada governance ya. Mas Anam tadi bicara mungkin tentang student good governance. Kemudian ada leadership mungkin. Nah, ini sebenarnya 1, 2, 3 hal yang mirip-mirip. Tapi izinkan saya untuk masuk dari konsep tata kelola ya. Tata kelola atau dalam Al-Quran itu sering banyak sekali ayat menyebut tadbir ya, dabaru yudabiru itu. Kalau orang yang dari pesantren pasti tidak asing dengan istilah mudabir itu atau mudabir. Nah, itu pengurus artinya atau pengelola, orang yang mengelola, orang yang memanage. Nah, kenapa penting dari situ? Mungkin ngambil inspirasinya, wisdomnya dari Al-Quran ya. Biar kita sadar bahwa kerja-kerja tata kelola kita itu juga bagian dari ibadah gitu. Dan kalau kita melaksanakannya dengan niatan ibadah, selain niatan-niatan yang lain ya, niatan belajar loh, belajar ibadah juga. Niatan berkontribusi untuk bangsa, ibadah juga. Niat untuk menambah wawasan, pengalaman, ibadah juga sebenarnya. Sehingga barangkali karena kerangkanya ibadah lebih enak gitu untuk menjalankannya. Lawang ibadah, kenapa kita repot-repot saling berantem gitu ya? Karena itu ibadah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dabiru tadi tadbir. Tadbir ini satu akar kata dengan dubur ya. Dubur itu kalau dalam peristilahan bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang di belakang. Maknanya adalah kita ini, setiap orang yang melakukan kepengurusan, tadbir, itu tata kelola, seharusnya adalah orang yang paling bisa membaca apa yang akan terjadi di kemudian hari. Harusnya adalah orang yang paling bisa memetakan implikasi dari apa-apa yang kita lakukan. Ini kedengaran ya? Saya kok khawatir nggak kedengaran. Kedengaran? Ada yang ngechat gitu, terdengar bang? Gitu. Oke, makasih Mbak Hilda. Jadi kalau kita punya perencanaan ini, apa sih yang akan diakibatkan dengan perencanaan kita itu? Nah itu tadbir itu dasarnya itu. Dan orang yang melakukan tadbir itu harusnya orang yang paling bisa melakukan tadabbur itu. Orang yang melakukan kontemplasi, orang yang melakukan analisa ya. Jadi sebelum kita kerja, itu harus dianalisa dulu apa yang mau kita kerjakan. Ya. Level terendah dari melakukan sesuatu itu adalah ketika kita ditanya kenapa sih melakukan ini, kenapa sih melakukan itu, terus kita jawab ya karena yang dulu-dulu melakukan itu juga. Itu level paling dasar ya. Itu nggak salah, itu oke aja gitu. Tapi kalau dalam fikih itu masuknya bab taklid ya. Ngikut-ngikut tapi buta tanpa mengetahui asal muasalnya. Nah, kita itu diharapkan kalau tidak bisa berijtihad ya berittiba aja. Kalau nggak bisa memikirkan inisiatif sendiri, yang ikut orang yang kita anggap bisa melakukan inisiatif, nah gitu. Jadi melakukan segala sesuatu itu analisa dulu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ini memberikan dampak ya atau tidak gitu. Dan dampaknya positif atau negatif. Dan dampak positif negatifnya itu sebentar atau lama. Dan makin besar manfaatnya itu kapan kita lakukan, apakah sekarang ataukah nanti ataukah nantinya lagi gitu. Misalkan di PP Turki kita atau PP wilayah kita punya durasi kepengurusan 1 tahun. Kemudian program-program ini tepatnya dilakukan di bulan pertama, bulan 3, bulan 6 atau bulan ke-9 bahkan dan seterusnya. Itu tentu kalau tidak salah dalam rangkaian agenda SPM ini itu ada outputnya di antaranya itu ya
pembahasan sinergi dan sebagainya. Nah, itu variabel yang penting untuk kita coba bahas dulu di awal. Jadi saya secara pribadi kurang terlalu sepakat dengan istilah kerja ya, karena seakan-akan mengesampingkan berpikir gitu. Padahal amal itu tidak akan memberikan kebermanfaatan yang sejati gitu kalau dia tidak diiringi ilmu. Begitupun ilmu, pada dasarnya dia bukan ilmu kalau tidak berbuahkan amal. Itu makanya mulai dari konsep tadbir itu. Jadi kita perlu berefleksi dulu, kita ini apa gitu, organisasi kita ini apa dan apa sih tujuannya, kemudian kenapa sih kita berada di sana, gitu ya. Dan itu di dua level ya, di level individu maupun di level organisasi. Di level individu itu masing-masing kita berada di PPI Turki atau PPI wilayah itu kan dengan motif ya, dengan kepentingan tertentu gitu. Aku secara pribadi termasuk kurang begitu sepakat ketika ada yang bilang, wah ini melakukan ini untuk kepentingan ini, untuk kenapa kok bikin lokakarya justru di hotel dibiayai oleh ini, oleh itu, pasti ada kepentingannya. Loh, dunia ini isinya kepentingan semua memang. Dan kita semua berkepentingan untuk mengikuti sekian banyak kegiatan dan seterusnya. Maka yang penting itu, atau yang perlu digarisbawahi, bukan ada kepentingan atau tidaknya, tapi kepentingannya itu apa. Dan kita bisa uji kepentingan itu bermanfaat atau tidak, ya di outputnya, apa yang nanti akan dihasilkan. Dan aku secara pribadi termasuk yang mengapresiasi sekali ya. Biasanya PPI Turki itu kalau bikin pertemuan di awal, itu istilahnya mungkin sarasehan gitu ya. Atau kumpul-kumpul dan seterusnya, ada game-game bagus dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kesadaran bahwa kita kumpul tidak sekedar untuk kumpul senang-senang gitu. Tapi kita kumpul karena sebuah misi. Kita kumpul dengan sebuah tujuan yang mulia insya Allah gitu. Makanya kita disulit-sulitin untuk kumpul. Dalam arti kita harus melewati sekian banyak perjalanan ya, sejam, 2 jam, 3 jam. Kemudian kita harus mungkin merogoh kocek sendiri, transportasi. Kemudian ada waktu yang terbuang. Tidak sekedar di acara SPM macam ini, tapi setahunan ke depan. Menjalankan pengurusan itu kan sekian banyak pengorbanan yang kita lakukan ya. Itu dengan sebuah tujuan gitu. Dan istilah sarasehan yang biasanya kita pakai ditambah dengan istilah yang lain, misalkan SPM ya, Sekolah Pemimpin Muda, itu penting ya. Karena kita masing-masing harus sadar bahwa kita ini pemimpin gitu. Kita ini calon pemimpin dalam arti seorang pelajar yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi S1 saja di dalam negeri saja itu masih masuk golongan elit gitu, masih minoritas. Apalagi menjalankan S1 di luar negeri tentu lebih elit lagi gitu. Elit dalam arti bukan dalam konsep kiri ya, antara borjuis dan proletar gitu. Elit maknanya ya khusus, spesial, diharapkan sama orang kita balik ke Indonesia, itu diharapkan berdaya. Bisa jadi apa? Bisa jadi pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan tentu lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar kita kan gitu. Makanya kita butuh tempaan. Nah, agenda-agenda semacam PPI Turki, SPM dan seterusnya itu adalah tempat untuk menempa kita gitu, pemimpin. Selain itu, kita juga istilah baru ya, saya pertama kali dengar istilah ini justru dari Mbak Hilda itu dalam konteks KPPI Turkian ya. Sarasehan bernama juga lokakarya gitu. Lokakarya itu kan lokus untuk berkarya gitu. Jadi di dalamnya kita di lokus itu tempat ya, kita disatukan untuk apa? Untuk saling berdiskusi bareng-bareng gimana sih kita bisa berkarya di Turki. Itu harapannya. Makanya
SPM Lokakarya sebagai bagian dari Sarasehan itu tepat sekali lah untuk kita jalankan, apalagi bisa bertemu offline. Tentu sebagian nggak offline juga ya, tapi insya Allah bisa merasakan apa namanya, auranya lah, aura offline-nya dari teman-teman sekalian. Gitu. Balik lagi ke dalam konteks bertadabur ya, kita itu kalau mau maju itu kita harus pastikan kita punya tujuan ya. Karena kalau kita tidak punya tujuan, jangan-jangan kita sibuk tapi kita mundur gitu. Atau kita sibuk tapi mengarahnya tidak ke tujuan itu, tapi ke tujuan yang lain. Nah, itu yang sepertinya perlu kita refleksi bersama. PPI Turki itu kalau baca ADRT-nya, dia punya visi, punya misi, punya tujuan, punya fungsi. Ya. Kemudian masing-masing kepengurusan di PPI, nah termasuk Mbak Hilda dan tim Bumi Inspirasi, termasuk teman-teman PPI wilayah masing-masing ya, tentu punya visi misinya masing-masing itu. Nah, konsen ke situ dan itu adalah tujuannya. Nah, gitu. Meskipun kadang-kadang kita agak bermasalah karena visi, misi dan seterusnya itu biasanya abstrak ya. Kita butuh turunan yang lebih konkret sehingga kita benar-benar paham kita maju atau tidak. Makanya istihad kita ini kan sedang proses ya. Musyawarah tahunan kemarin bagi yang belum ikut kita menyepakati adanya usaha untuk membuat apa yang nanti kita sebut dengan rencana strategis ya, kemudian peta jalan dan sebagainya. Tentu itu butuh diskusi, butuh perbanyak diskusi. Kalau tadi kita mau bertadabur, repotnya adalah kita nggak punya bahan untuk berkontemplasi gitu. Kita nggak punya bahan. Karena bahan untuk kita berpikir, kita mempertimbangkan, mengevaluasi dan sebagainya, itu kan makin banyak makin bagus. Bagusnya itu disambut dengan minat kita untuk membaca materi itu. Minimal kita sekarang sudah punya LPJ ya, dari periode kemarin sampai periode tahun 2014 itu ada semua LPJ-nya, bisa ditimbang-timbang sendiri mana kira-kira program yang tepat, mana program yang tidak tepat, mana yang dilanjutkan dari tahun ke tahun, mana yang tidak dilanjutkan, mana yang kalau dilanjutkan kok gitu-gitu aja tidak berkembang, mana yang sudah dikembangkan. Nah, itu nanti kalau baca itu semua, syukur-syukur bisa mengakses ke periode sebelumnya, nggak cuma tahun lalu, tapi tahun-tahun sebelumnya sekian yang punya capaian yang menarik untuk dikaji lagi. Nah, itu bisa dihubungi dan aku rasa setiap kepengurusan di PPI Turki dari manapun minimal berdasarkan keterangan dari hampir seluruh ketua yang hadir di forum pertemuan seluruh ketua selama ini, itu pasti insya Allah akan welcome gitu, akan membantu dengan senang hati apabila adik-adiknya yang menghubungi. Sebagaimana kita mungkin masing-masing punya alma mater sekolah S1, S2, punya alma mater SMA, punya alma mater SMP. Kalau kita dihubungi sama mereka, tentu kalau kondisinya baik, kita pasti tidak akan kesulitan untuk membantu gitu, apalagi keberatan. Nah gitu. Karena gini, sekian tidak sedikit, dan ini pelajarannya sebenarnya bukan sekedar untuk kita ya, tapi bahkan untuk para pemimpin bangsa gitu. Dari periode ke periode, dari satu presiden ke presiden yang lain, dari kementerian satu ke kementerian yang lain, ya, itu diantara problem yang paling besar adalah ketidaksinambungan ya, tidak adanya sustainabilitas gitu. Kalau sistem kurikulum pendidikan dulu ya, terutama yang ngikutin itu dari dulu apa KBK, KTSP, kemudian kurikulum 2013 dan seterusnya. Kenapa kok itu selalu berganti ya? Karena mungkin pembelajaran dari satu generasi ke generasi lainnya kurang gitu. Jadi seperti tidak ada yang pakem, semuanya harus ngulang dari nol.
dan itu menghasa waktu 1 tahun, kita habis 2, 3, 4 bulan bahkan untuk trial error dulu, malah mengecek sesuatu yang itu error gitu. Yang itu sebenarnya sudah diambil pelajarannya dari masa-masa yang sebelumnya, tapi tidak dibaca sehingga diulangi dan menghabiskan 3-4 bulan. Nah, itu problem yang cukup serius yang perlu kita aware terhadapnya. Dengan apa? Dengan difikirkan dulu setiap apa yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian ada 2 konsep ya kalau dalam Islam itu. Dalam menjalankan tata kelola itu ada 2 istilah lah barangkali yang penting untuk kita dalami. Yang pertama itu ihsan ya, ihsan. Ada hadis itu ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berlaku ihsan di setiap yang kita lakukan. Ihsan ini mungkin bisa kita maknai profesional, bisa kita maknai menjalankan dengan baik dan seterusnya. Tapi ihsan itu makna yang paling dasar apa sih? Kalau yang di pesantren atau yang di ilahiyat pasti tahu hadis Jibril ya. Hadis Jibril itu ada salah satu pertanyaan itu kepada Rasulullah itu, tahu nggak Rasulullah, kamu tahu nggak ihsan itu apa? Ya setelah menjawab apa itu iman, apa itu Islam ya, ditanya juga apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab nggak tahu, yang tanya lebih tahu gitu. Kemudian malaikat Jibril yang waktu itu menjelma manusia menjawab al ihsanu apa? An yaf'alal insanu ka'anna wa yarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Dengan apa? Makna yang tepat. Intinya maknanya ihsan itu adalah melakukan sesuatu sebagaimana Allah itu melihatmu melakukannya gitu. Dan kalau kamu nggak bisa meyakini bahwa Allah itu melihatmu, maka pada dasarnya Allah itu melihatmu. Intinya gini, kita itu menjalankan keorganisasian kita nanti itu kayak kita selalu diawasi gitu. Diawasi oleh sebuah CCTV yang kita lagi malas, kita lagi nggak malas, dia tetap melihat gitu. Nah, ini lebih enak gini. Kita nanti kan dalam menjalankan organisasi kita, itu kan ada sekian banyak jenjangnya ya, karena kita pakai demokrasi ya. Kita coba untuk dalam keorganisasian kita itu ada level legislatifnya, ada level eksekutifnya gitu. Ada BPH-nya, ada MPA-nya gitu. BPH itu menjalankan agenda tidak sekedar karena diawasi oleh MPA gitu. Begitupun sebaliknya, MPA itu menjalankan agendanya bukan sekedar karena nanti harus laporan kerja ketika musta. Begitupun turunannya ya di BPH PPI wilayah maupun MPA-nya. Nah, itu berlaku seperti itu. Begitupun seorang pengurus itu tidak sekedar menjalankan agendanya ketika diingatkan oleh ketua departemennya. Begitupun ketua departemennya harapannya bisa menjalankan agendanya meskipun tidak dioyak-oyak oleh ketua PPI-nya gitu. Nah, itu minimal begitu. Tapi ihsan ini turunannya banyak ya. Nanti ada turunan sidiknya, turunan amanahnya. Kalau amanah kan berarti apa? Accountability ya. Kalau tabliknya gitu. Tablik itu kan transparansi dan seterusnya. Itu nanti bisa kita jalankan satu-satu, tapi itu teknis sekali. Saya dapat kesempatan dari panitia 45 menit ya maksimal ya. Berarti 15 menit lagi. Itu ihsan yang pertama. Jadi bagaimana kita itu menjalankan sesuatu itu sebagaimana kita itu selalu dilihat gitu ya. Kemudian yang terakhir konsepnya itu itkon ya.
eh, hadisnya itu innallaha yuhibbu idza amila ahdakumul amala ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai hambanya ketika hambanya itu menjalankan segala sesuatu dengan itqon gitu. Itqon itu kalau dalam bahasa Indonesianya jadi tekun ya. Tekun. Tekun itu apa? Teliti, rajin, penuh semangat, penuh dedikasi gitu. Dan itu nggak bisa kita jalankan kalau kita nggak menjalankan keorganisasian ini dengan hati ya. Katanya Rumi itu kan dimanapun kalian berada, jadilah hati ya, pada tempatmu itu gitu. Nah untuk jadi hati, yang paling penting itu kita tahu identitasnya, organisasi kita itu apa. Gitu. PPI Turki itu kan organisasi pelajar ya, dan pelajar itu levelnya macam-macam. Ada S1, S2, S3 gitu. Dan pelajar itu keberpengalamannya macam-macam juga. Ada yang masuk ke PPI Turki sebagai pengurus, sebagai orang yang sudah berpengalaman sehingga bisa ngasih. Tapi ada juga yang masuk di PPI Turki itu karena mau belajar, lagi mencoba menguji diri dan seterusnya. Nah, ini perlu ada manajemen yang menyeimbangkan itu ya, sehingga tidak, kalau ibaratkan PPI Turki ini kayak kapal atau kayak mobil, kalau mau digas sekenceng-kencengnya, yang berpengalaman tentu akan enak sekali mengikuti. Tapi yang belum berpengalaman akan merasa ini kecepatan, dan ketika diberi beban akan berat sekali. Nah itu perlu penyesuaian tertentu yang itu baliknya ke seni sih, ke apa namanya, gaya bagaimana memimpinnya, mengharmoniskan antara yang tadi itu, yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Karena pada dasarnya bahkan yang berpengalaman pun juga sedang belajar gitu, di level yang berbeda dari yang sebelumnya. Dulu mungkin pernah di BEM atau pernah di OSIS, pernah di apa, nah, sekarang di PPI. Dan PPI itu karakteristiknya juga dia diaspora gitu ya. Diaspora ini diskusi yang menarik ya. Soalnya diaspora dalam konteks Indonesia itu diskusinya masih pendek sekali, masih belum panjang. Kalau lihat di portal Garuda atau mana ya, Yognya Indonesia, kalau yang aku tahu ya portal Garuda atau apapun, browsing tentang Indonesian diaspora itu nggak banyak gitu referensinya. Nggak kayak diaspora Turki, diaspora Cina, diaspora India itu, negara-negara dengan konsep diaspora yang sudah mengakar bertahun-tahun, berabad-abad gitu. Sementara di Indonesia itu masih pendek sekali, bahkan kalau teman-teman ngikutin diskusi dengan Prof. Komar Hidayat ya kemarin di rangkaian acara Musta terakhir itu, beliau bahkan bilang kurang terlalu sepakat kalau kita menyebut diri kita diaspora gitu. Karena kita cuma 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan kita tidak menetap, dan kita hanya berinteraksi barangkali di antara orang Indonesia saja, maka barangkali meskipun kita secara fisik ada di Turki, kita nggak paham Turki gitu. Itu kemungkinan besar ada. Tapi kalau pakai definisinya Pak Dino Patijalal ya, itu menarik. Karena di antara orang yang diskursus diasporanya paling gede itu kan Pak Dino itu ya. Beliau mendefinisikan diaspora itu adalah warga negara Indonesia atau orang berdarah Indonesia yang sedang berada di luar negeri, yang itu bukan pegawai Kemenlu dan sebagainya itu, dan juga bukan wisatawan. Nah, kalau pakai definisinya Pak Dino ini kita termasuk, dan aku rasa itu lebih tepat. Karena keberadaan kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di Turki atau PPI negara yang lain, dimanapun mereka berada negaranya, itu pada dasarnya bisa memberikan sumbangsi yang besar ke Indonesia itu. Dan sumbangsinya itu entah nanti secara langsung di Indonesia maksudnya ketika balik, itu kan konsep iron stock ya. Semoga sudah ada materinya itu juga dari Mas Hilmi, Mas Anam, ataupun nanti Mbak Hilda atau teman-teman yang lain sambil diskusi sambil perjalanan. Jadi ya, sebagai iron stock itu begitu. Tapi ada juga yang lain ya, kita berada di Turki, kita bisa menjalankan pengenalan Indonesia, budaya, bahasa, ataupun hal lain yang bisa kita pikirkan, kita dalam
Kendaraan PPI Turki itu bisa memaksimalkan itu gitu. Makanya diskusi itu harus panjang, diskusinya harus kencang gitu ya. Karena sekali lagi kita ini pelajar, insan akademik yang kita kerja nggak sekedar pakai otot, tapi pakai akal juga. Meskipun itu perlu penyesuaian dan perlu adaptasi bertahun-tahun atau berbulan-bulan, aku rasa keberadaan kita semua di PPI Turki, baik PPI Turki maupun PPI wilayah, itu membuat kita punya akses ke dalam diskusi-diskusi yang begitu dengan lebih nyata gitu. Kemudian baru nih, kita bicara tentang manajemen SDM. Orang ini kan masing-masing punya latar belakang yang berbeda, yang itu membentuk karakternya. Ada orang-orang yang nggak bisa itu permasalahan itu diucapkan secara langsung di permukaan. Misalkan orang Jawa, orang Solo gitu ya, itu umumnya menjelaskan kepada orang-orang macam ini itu harus muter dulu penjelasannya, harus ada basa-basinya dulu. Nggak bisa diomongin langsung kirinya, langsung ini itu nggak bisa. Karena dia akan nggak seret gitu. Sementara orang yang lain, misalkan orang Aceh atau orang Batak gitu, itu akan enak sekali bicara secara lugas di awal dan seterusnya. Nah, itu perlu apa ya, seni ya, sekali lagi untuk kalau kita berkomunikasi ke orang itu harus begini, yang sana harus begitu, dan meskipun prinsip yang kita perlu pegang adalah kalau kita ingin kita dipahami oleh orang lain, harapannya kita juga harus memahami orang itu dulu gitu. Jadi itu kan hak kewajiban yang saling berkelindan. Kita hanya bisa menuntut hak kita untuk dipahami ketika kita menunaikan kewajiban kita memahami orang. Nah, ini nanti akan sangat applicable terutama dalam konteks hierarkis ya, atas bawah. Ketua PPI Turki, wakil sekjen, ada kadep-kadep, dan ada pengurus-pengurus. Begitupun di wilayah semuanya mirip-mirip semacam itu. Harus paham bahwa semakin ke atas itu makin global dan semakin ke bawah itu makin partikular gitu. Jadi ketua PPI Turki atau ketua PPI wilayah itu kan membawahi sekian banyak departemen yang itu memenuhi kepalanya semuanya. Decision making, pengambilan keputusan ya maksudnya, dan lain sebagainya itu kan kalau tidak bermuara di satu orang ketua di atas, ya didistribusikan ke satu tangga atau dua tangga di bawahnya. Ini decision making nggak paling bawah gitu. Dan ini tuh berat, ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Ini sesuatu yang ada tanggung jawabnya, dan tanggung jawabnya ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya bisa konsekuensi langsung, bisa konsekuensi tidak langsung. Nah, itu makin ke atas, tapi makin ke bawah itu makin partikular, makin praktikal, makin nampak capek karena misalkan harus menghubungi satu orang satu persatu, ada 100 partisipan, harus bikin grup 5-10, harus nge-broadcast, harus nge-schedule pertemuan dan seterusnya. Itu kan nampak susah ya, tapi ringan dalam tanggung jawab karena tanggung jawab ada di atas gitu. Nah, ini fase yang semua orang bahkan bisa menjalaninya gitu. Ini paradoks ya. Di satu sisi kadep itu berkomunikasi ke atas, tapi dia juga dikomunikasikan oleh bawah. Begitu sebaliknya. Bahkan pengurus itu kan pada dasarnya balik lagi ke elit ya. Di antara 3.000 pelajar Indonesia di Turki itu kan hanya berapa sih, 80-an ya pengurus PPI Turki. Yang itu berarti minority. Dan minority-nya ini ya kreatif minority gitu. Minoritas kreatif yang bisa menggelindingkan roda PPI Turki ini dan bertanggung jawab atasnya gitu. Nah, jadi tentu kita ingin supaya kadep-kadep kita sering nelponin kita, sering hubungi kita, dan kalau para kadep bisa melakukan itu luar biasa. Begitupun ketuanya PPI Turki maupun PPI wilayah, tapi alangkah baiknya kalau atas bawah ya. Jadi yang atas
coba berusaha nelpon juga atau berusaha untuk berkomunikasi, tapi yang bawah juga berkomunikasi ke atas. Dan itu lebih mudah ya, misalkan ada 81 orang, berarti kalau ketua PP Turki harus nelponin satu-satu dan melakukan pendekatan personal, berarti kan 81 kali telepon gitu. Nah, sementara kalau dari bawah ke atas itu kan sekali aja gitu ya, atau 2 kali ya, kadepnya dan ketuanya, dan itu akan sangat memudahkan. Nah, kalau manajemen SDM yang semacam ini itu bisa dijalankan, nanti manajemen yang lain akan lebih enak, manajemen perasaan ya. Kita itu akan mudah kecewa kalau kita berekspektasi besar. Tapi kita nggak bisa punya capaian besar kalau kita nggak punya ekspektasi besar. Jadi ini dilematis sih. Kan PP Turki itu bisa saja bikin agenda yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak menguras energi. Tapi hukumnya itu kan apa pasti ya, no pain no gain gitu. Ketika kita tidak berjerih payah, outputnya juga nggak akan sebesar itu, dan output kita akan maksimal, akan bermanfaat, akan besar kalau kita sepayah itu juga. Meskipun kata kuncinya ilmu ya, menjalankan kepayahan itu dengan ilmu. Karena kita bisa aja payah tapi manfaatnya nggak banyak gitu. Itu kalau nggak berilmu begitu. Itu yang penting, manajemen perasaan gitu dengan ilmu. Kemudian manajemen program. Program ini yang sangat praktikal sekali. Ada konsep OAC itu ya, planning, kemudian organizing, kemudian actualizing, kemudian controlling, sama evaluating dia. Memang mau nggak mau semuanya harus pakai plan dulu ya. Jadi nanti ada RKAT atau ada proker atau apapun istilahnya, dan prokernya itu harapannya bisa berbasis tadabur tadi itu, ya kan? Kemudian ada organizingnya berbasis tadabur juga. Dulu ini sudah ada atau belum ada, alasannya apa, dan lebih tepatnya bagaimana diorganize. Kemudian di actualizing, di eksekusi. Eksekusinya basisnya ihsan tuh, menjalankan semaksimal mungkin. Kemudian controlling. Controlling itu berarti ketika dia dieksekusi, ketika dia diaktualisasikan ke dalam kerja teknis satu-satu, itu sambil diperhatikan sesuai nggak dengan apa yang terplan gitu. Terutama oleh kadepnya atau oleh ketuanya. Bahkan yang terakhir evaluating. Idealnya adalah setiap kali agenda itu kan punya level ya, ada pra, ada ketika, dan ada pasca itu. Kadang-kadang kita agak bermasalah di pasca, harusnya ada evaluasi dulu dan seterusnya. Yang mana dari evaluasi itu ada pembelajarannya gitu. Jadi kalau kita niat belajar, ya belajar kita tepat dengan ada evaluasi itu. Pembelajarannya pembelajaran teknis. Meskipun itu nggak mudah ya, karena biasanya kita ada PP Turki kalau nggak salah 8 ya atau 9 departemen sekarang. 9 departemen ya. 9 departemen punya timing masing-masing. Kalau bola evaluasi ini ada di ketua PP Turki saja, itu biasanya padahal ini berantai. Satu bulan bisa ada 2-3 agenda gitu. Dan kalau setiap agenda itu ada evaluasinya, bayangkan ada berapa pertemuan untuk evaluasi gitu. Dan itu harapannya akan enak dalam satu pertemuan yang fokus mengevaluasi satu agenda tertentu. Tapi biasanya untuk menjembatani itu ya mungkin pertemuan rutin ya, misalkan pertemuan bulanan gitu yang agak gede. Tapi pertemuan bulan yang agak gede itu juga punya bias ya, punya biasnya dia nggak fokus, dia pasti nggak bisa masuk ke evaluasi mendalam gitu. Tapi dia di sisi lain dia efisien, tapi tidak efektif gitu. Nah, itu problem waktu dan sekjennya atau bahkan ke departemennya gitu. Yang itu tentu semuanya bisa lakukan minimal dengan format tahun lalu itu MPN-nya bagus ya, ada format apa namanya evaluasi agenda itu, yang itu berat sekali sih untuk dijalankan sebenarnya, apalagi kalau punya agenda yang maraton ya. Tapi itu bermanfaat. Tapi ya memang kita ini organisasi pelajar ya, bukan pekerja.
kita mau nggak mau makna dasarnya ya sesuatu yang digaji dan itu berkepakaran, yang biasanya kepakarannya ini dilatihkan. Masalahnya ini bukan pekerjaan profesional yang kita ada pelatihannya dan kita ada imbalan materinya, sehingga apa yang mengikat kita terhadap keppi-an kita ini ya moral aja, ya etik aja, dan itu yang membangun kita. Karena sebenarnya peradaban kita, kemajuan kita di masa depan Indonesia itu dibangun dari etik yang semacam ini. Kalau kita dilatih mendermakan energinya ya, suatu saat ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin tua, ya kalau sekarang pemimpin muda, besok pemimpin yang benar-benar pemimpin gitu, atau tua gitu, disitulah kita benar-benar jadi pemimpin yang sejati gitu, yang nggak terlalu bermasalah dengan sekian banyak tetek bengek yang sebenarnya itu rendah materi. Kalau enggak apa? Kalau enggak kita ngikut-ngikut para pejabat kita, para pemimpin kita yang justru korupsi dan seterusnya. Nah itu kita latih diri kita sejak sekarang sehingga benar-benar kita punya mental pemimpin dengan sarana PPI Turki, PPI wilayah, keluarga besar organisasi PPI Turki ini. Semoga keberadaan kita di PPI Turki niatnya lurus, bisa menjalankan tadbir tadi dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat ya buat seluruh pelajar kita. Gitu aja untuk materinya. Mohon maaf panjang sekali dan mohon maaf persiapannya kurang, tapi semoga sedikit banyak bisa manfaatnya bisa dirasakan ya. Bila terjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Usama atas materinya. Kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Peserta online atau offline ada yang ingin bertanya? Silakan peserta online yang ingin bertanya bisa raise hand. Mungkin sambil nunggu yang bertanya, saya ingin bertanya Bang. Salah satu unsur dari manajemen organisasi kan ada planning atau perencanaan ya. Nah, langkah-langkah planning yang baik dalam sebuah organisasi itu kayak gimana sih Bang? Baik perencanaan dalam arah gerak organisasi tersebut maupun perencanaan dalam program kerjanya gitu Bang. Apa? Halo, sorry, belum di-unmute. MC-nya namanya Mas siapa? Maaf. Alfarowi Bang. Mas Farabi. Makasih ya pertanyaannya. Bagaimana merencanakan yang baik? Teorinya banyak dia, perencanaan yang baik itu apa smart ya istilahnya itu. Saya lupa istilahnya apa, di Google banyak itu bisa dibaca. Tapi perencanaan yang baik itu perencanaan yang measurable, bisa diukur, ukurannya kalau bisa kuantitatif gitu, sehingga kita bisa kasih penilaian. Kemudian apa ya, resilience ya atau apa saya lupa. Bisa di Google itu smart ya, yang planning. Tapi gini, perencanaan ini penting. Yang namanya merencanakan kan berarti bermimpi ya, maksudnya pekerjaan ngawang-ngawang gitu, yang outputnya menuliskannya dalam sebuah kertas kerja tertentu gitu, yang itu kadang-kadang kita agak problematis sih gitu. Gini, PPI Turki itu punya kendala, dia terjebak dalam konteks IO gitu. Jadi jalankan sesuatu itu ya cuma biar sesuatu itu terlaksana aja. Nah, jadi ada panitianya, ada penanggung jawabnya, MC-nya dan seterusnya. Sebenarnya kita nggak bisa nggak, IO itu penting ya, karena semua agenda kita tuh diorganize gitu. Semua agendanya baik yang bentuknya webinar, bentuknya apapun itu kan mesti ya IO juga gitu. Cara kita keluar dari IO itu kenapa kok ada permasalahan IO? Karena kita merasa kita nggak jalan gitu, kita diam di tempat gitu. Kalau kita paham gambar besarnya bahwa kita punya perjalanan lurus ke depan, jadi rangkaian webinar-webinar yang kita adakan itu bukan rangkaian organisasi, bukan rangkaian acara-acara yang kita IOI aja, bukan itu. Tapi
kita IOI ini karena ada gambaran besar yang minimal pengen menjadikan kita ini punya wawasan, punya bekal dan seterusnya. Karena nanti harapannya ini jadi wadah di mana kita sering bertemu. Suatu saat kita balik ke Indonesia itu kan dengan nama yang sama ya, lulusan Turki gitu. Barangkali ada yang jadi apa, ada yang jadi apa, kita bisa saling bantu dan sebagainya. Nah itu butuh cara pandang yang jauh, yang itu setahu saya kertas kerjanya di Turki memang belum ada gitu. Bahkan di PPI saya juga diskusi sama banyak teman-teman, belum banyak yang punya begitu. Dan itu kalau kita punya rangkaian, bahkan IO kita itu punya output gitu yang saling terhubung, sehingga kita tidak sekedar menjalani rutinitas, tapi menjalani rutinitas yang saling terangkai, yang kayak ibarat membangun sebuah bangunan yang tidak diam di tempat. Gitu sih. Secara teknis buka ya smart gitu, smart management planning. Ya Bang, terima kasih banyak. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya? Ada yang mau nanya? Mungkin materinya cukup jelas ya Bang, dan sudah cukup dimengerti oleh teman-teman kalian. Terima kasih banyak Bang, kami perwakilan dari PP Turki mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya Bang. Terima kasih banyak Bang sudah berkesempatan untuk mengisi materi ke kami. Oke, terima kasih banyak ya Mas Faruqi tadi, dan juga Mbak Hilda dan semuanya. Semoga lancar Amin. rangkaian agenda SPM-nya, dan PPI Turki, PPI wilayah semuanya benar bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin setahunan ke depan. Dan kita percaya, kita optimis PPI Turki dari tahun ke tahun harus semakin baik ya. Amin Bang, amin. Pak, makasih doanya Bang. Ya, pimpinan pondok saya itu, Pak Yai saya itu berkali-kali ngulang gini, kalau generasi selanjutnya tidak lebih baik daripada generasi yang setelahnya tidak lebih baik daripada generasi yang sebelumnya, mending generasi yang selanjutnya nggak usah lahir dan saya nggak usah mati gitu. Karena generasi yang baru ini cuma menghabiskan jatah beras gitu. Kita percaya tiap tahun insya Allah PPI Turki makin bagus, dan Mbak Hilda, karena kita juga setahunan terakhir diskusi panjang lebar, ya kita optimis lah. Insya Allah terbaik lah sedunia dan akhirat gitu. Makasih banyak ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.